Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kalkulus 2. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai panjang kurva dan luas permukaan benda putar. Adapun indikator untuk materi ini yaitu menghitung panjang kurva rata dengan menggunakan konsep integral tentu. Kemudian indikator yang kedua yaitu menghitung luas permukaan benda putar dengan menggunakan integral tentu. Materi ini dapat Anda download di link bit.ly integral 6. Persepsi. Ada beberapa materi yang harus Anda pahami atau Anda ingat sebelum masuk ke materi yang ini, yaitu pertama mengenai teorema nilai rata-rata, di mana Anda pernah pelajari waktu kalkulus 1 ya, yaitu rumusnya yaitu FB kurang FA sama dengan F aksen C kali B kurang A, di mana titik C terletak di antara interval A dan B. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai integral tentu, kemudian mengenai integral metode substitusi, kemudian mengenai teorema dasar kalkulus 1 ya, di mana rumusnya yaitu d per dx integral dari x sampai a, ft dt sama dengan fx. Kemudian materi turunan, teorema Pythagoras dan partisi Riemann. Oke, kita lihat contoh realnya mengenai materi ini. Kira-kira kalau kita bertanya mengenai berapakah jari-jari atau panjang jari-jari bumi, ternyata setelah kita cari di Google, panjangnya yaitu R sama dengan 6731 km atau 6731 km. Contoh yang kedua, berapa panjang garis khatulistiwa bumi? Ternyata setelah kita cari di Google, panjangnya yaitu 40.075,017 km. Lalu, bagaimana cara membuktikan bahwa betul panjang garis khatulistiwa bumi adalah 40.075,017 km? Nah, kita akan buktikan nanti dengan konsep panjang kurva. Sekarang kita masuk dulu ke bagian pengantarnya dulu. Coba perhatikan gambar spiral yang ini ya, yang di sebelah kanan atas. Karena dia bukan kawat, maka spiral ini tidak bisa dibentuk lurus atau direnggangkan. Lalu bagaimana kira-kira kita mencari panjang dari spiral ini? Ternyata dalam kalkulus ada beberapa bentuk grafik yang mirip dengan bentuk spiral ini, yang mana dari bentuk grafik itu kita bisa mencari panjangnya. Yang pertama, kita lihat grafik Y sama dengan sin X. Grafik Y sama dengan sin X pada interval 0 sampai V radian, dan nilai X-nya yaitu sama dengan Y pangkat 2 yang terletak antara negatif 2 dan 2. Grafik ini bisa dibentuk dalam persamaan Y sama dengan Fx dan X sama dengan Gx ya. Oke. Yang kedua, mengenai persamaan parametrik. Persamaan parametrik ini adalah jika bentuknya berbentuk bola seperti kurva yang ketiga ya. Oke. Dari persamaan itu kita bisa bentuk persamaan parameter X sama dengan T, Y sama dengan sin T. Jika
nilai T terletak antara 0 sampai 2 V sampai 0 sampai V radian. Kemudian X sama dengan T kuadrat sama dengan Y sama dengan T. Untuk nilai T sama dengan min 2 sampai positif 2. Nah, sekarang kita lanjut definisinya. Diasumsikan sebuah kurva bidang disebut mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik. Ya, jadi syaratnya itu harus ditentukan oleh persamaan parametrik. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana nilai T itu terletak antara interval A sampai B. Dengan syarat F aksen dan G aksen nilainya ada. Kemudian continue pada interval A sampai B. Serta F aksen T dan G aksen T tidak bersama-sama bernilai 0 pada interval A sampai B. Jadi syaratnya dikatakan suatu kurva mulus jika dia bisa dibentuk dalam persamaan parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, kemudian F aksen dan G aksennya kontinu pada interval A, B, dan F aksen T-nya dan G aksen T-nya tidak bernilai 0 pada interval A dan B. Kita sekarang masuk ke materi panjang kurva. Diasumsikan di sini ada selang, yaitu selang tutup A sampai B. Kita bagi selang ini atau kita partisi menjadi n bagian, ya, dengan bentuk sebagai titik-titik T1, ya. TI, ya, bentuk TI. Kita mulai dari tentunya T0, makanya nilai T0 itu sama dengan A sampai ke Tn, di mana titik tertinggi adalah B. Lanjut. Yang memotong kurva ini kita potong menjadi n bagian dengan titik-titik ujung yang berpandaan atau berpasangan. Kita menghampiri kurva dari garis poligon, khususnya kita hampiri panjang delta XI. Ya, delta XI-nya yang ini, ya. Jadi kita mencari panjang dari garis lengkung yang berwarna biru ini dengan prinsip trigonometri nantinya, dengan prinsip delta W sebagai sisi miringnya. Jadi kita menghampiri panjang delta XI dengan delta W. Oke? Sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu delta WI sama dengan delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Ini berasal dari mana? Dari persamaan Pitagoras, ya, yang ini. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Andaikan R-nya berubah menjadi delta R kuadrat, berarti tentu X-nya menjadi delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nanti ketika kedua ruas kita kali dengan pangkat 1/2, tentu nanti sisa delta R sama dengan akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Akan tetapi di materi panjang kurva delta R-nya diganti dengan delta W, ya. Tapi konsepnya sama. Oke. Sudah? Sekarang kita lanjut. Delta XI ini tentunya adalah selisih di sini. Selisih antara FTI dan FTI kurang 1. Jadi panjangnya ini tentu selisih titik ini, yang titik FTI dikurangi FTI kurang 1. Begitu juga dengan delta YI.
tentu selisihnya antara GTI dan GTI kurang 1 yang ini. Kalau mau dicari delta Y-nya. Oke? Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di konsep persamaan rata-rata tadi. Ternyata dalam rumus atau konsep persamaan rata-rata katanya dalam delta I TI kurang 1 dan TI terdapat titik TI dan TI topping ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya yang tadi di bagian absorpsi, berarti FTI dikurang FTI kurang 1 sama dengan turunan dari FT garis atas ya, rata-rata FT rata-rata delta TI. Kemudian untuk GT kita pakai GT topping ya. GTI kurang GTI kurang 1 sama dengan G aksen TI kali delta TI. Ya, ini dari rumus persamaan rata-rata yang tadi sudah dijelaskan di bagian absorpsi. Oke. Karena nilai delta TI itu sama dengan TI kurang TI kurang 1, maka persamaan ini bisa dirubah. Persamaan ini bisa berubah ya. Ini ya. Bisa berubah seperti ini. Kenapa? Karena FTI tadi ini FTI kurang FTI ini itu katanya sama dengan F aksen rata-rata TI kali delta TI ya. Oke. Begitu juga dengan GTI kurang GTI kurang 1. Ini senilai katanya dengan ini, makanya posisinya diganti dengan GTI topping delta TI pangkat 2. Oke. Kemudian kita lanjut. Delta WI sama dengan ini kan sama-sama ada unsur delta TI dikuadratkan. Kemudian dikuadratkan pangkat 2 kan. Pangkat 2 itu kan kalau di akar menjadi sisa pangkat 1 karena akar itu pangkat 1/2. Makanya dia bisa menjadi di sini delta TI. Oke. Lanjut. Jadi panjang total dari ruas poligon. Kalau kita mau cari panjang totalnya, sekarang kita masuk di konsep integral Riemann. Ya, integral Riemann. Integral Riemann yaitu partisinya sigma I sampai N delta WI sama dengan I sama dengan 1 sampai N akar F aksen T rata-rata kuadrat ditambah G turunan pertama T topping kuadrat kali delta TI. Kita sudah buktikan di materi integral Riemann bahwa ternyata partisi ini senilai dengan integral dari A sampai B akar FT F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt. Jadi delta TI-nya itu berubah menjadi dt mengikuti konsep integral Riemann. Bentuk ini bisa berubah menjadi turunan. Ini kan turunan terhadap T. Untuk variabel X berarti dia bisa berubah menjadi dx per dt pangkat 2. Oke, ini juga turunan variabel Y terhadap variabel T. Makanya bisa berubah menjadi dy per dt kuadrat dt. Oke.
Ah, kalau diasumsikan diberikan kurva Y sama dengan Mx dengan nilai X antara A sampai B, maka nilainya ini ya, dx ini bisa merubah menjadi 1 ya. 1 tambah dy per dx pangkat 2 dx ya. Berarti ini berubah menjadi variabel x ya. Kalau dalam bentuk variabel y x sama dengan gy, maka strut sebaliknya dari c sampai d akar 1 tambah dx per dy kuadrat dy. Oke, jadi kebalikan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, kurvanya dalam bentuk variabel x ataukah kurvanya dalam bentuk variabel y. Kalau dalam bentuk variabel x, maka diambil rumus yang ini, sedangkan dalam bentuk variabel y diambil rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Carilah panjang busur kurva y sama dengan x pangkat 2/3 dari titik 1,1 sampai titik 8,4. Jadi dari titik sini 1,1 sampai 8,4 mau dicari panjang kurvanya ya. Oke, kita jawab menggunakan cara pertama dulu, di mana x itu sebagai parameter ya. Oke, perhatikan saja variabel x-nya, berarti dia bermula dari nilai x1 sampai 8 ya. Makanya di sini x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 8. Fungsinya yaitu x sama dengan 2/3. Tentu dicari turunannya. F aksen x, turunan dari x pangkat 2/3 yaitu 2/3 x pangkat negatif 1/3 ya. Nah, ini kan pangkat negatif, kita rubah ke pangkat positif, berarti 2/3 x pangkat positif 1/3. Negatif kan, pangkat negatif supaya berubah jadi positif kan, berarti dia pindah menjadi penyebut ya. Oke. Nah, berarti panjang kurvanya yaitu integral dari dari 1 sampai 8 akar 1 tambah ya, 2/3 x pangkat 1/3 pangkat 2 dx ya. Oke, lanjut. Integral dari 1 sampai 8 akar 1 tambah dikuadratkan, berarti 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, x pangkat 1/3 pangkat 2 berarti x pangkat 2/3 dx. Oke, lanjut. Step berikutnya kita samakan penyebutnya, karena yang di sini penyebut 9x pangkat 2/3 berarti 1 itu bisa dirubah menjadi 9x pangkat 2/3 per 9x pangkat 2/3 ditambah 4/9x pangkat 2/3 dx ya. Lanjut, kita jumlah, berarti 9x pangkat 2/3 tambah 4 per 3 pangkat 2 x pangkat 2/3. 3/2 dari mana? Dari 9, dirubah membentuk bilangan berpangkat. Oke. Lanjut, berarti kita pisah akar penyebut dan pembilang ya. Akar penyebutnya kita rubah menjadi pangkat 1/2, kemudian pembilangnya
9x pangkat 2 per 3 tambah 4x, tetap dalam bentuk akar. Nah, ini kan sepertiga dari mana? 3 ini, ya. Oke, 3 pangkat 2 dikali pangkat 1/2 berarti sisa 3. Nah, berarti dia bisa berpindah ke depan menjadi 1/3. Kemudian x pangkat 2 per 3 dikali 1/3 berarti 2 kali 1 per 3 kali 2, makanya sisa pangkat 1/3. Oke, lanjut. 1/3 integral dari 1 sampai 8, 9x pangkat 2 per 3 tambah 4 pangkat 1/2. Pangkat 1/2 nya dari mana? Bentuk akar yang dirubah menjadi bentuk pecahan, pangkat pecahan. Kemudian yang tadinya x pangkat positif 1/3, karena dia berpindah posisi ke atas, makanya dia menjadi x pangkat negatif 1/3, dx. Lanjut. 1/3 kali, sekarang kita bisa integralkan, integral substitusi. Oke, integral substitusi. Jadi yang mana diintegralkan? Yang ini, 9x pangkat 2 per 3 tambah 4, prinsip substitusi, ya. Jadi ini dari x pangkat negatif 1/3 tetap di sini, per turunan dari yang dimisalkan, ya. Mau disubstitusikan berarti 9x pangkat 2 per 3 tambah 4 dikali 9x pangkat 2 per 3 tambah 4 pangkat 1/2 tambah 1, ya, karena di sini sebelumnya tadi dia berpangkat 1/2, kita tambahkan 1. Batas dari 1 sampai 8. Lanjut, berarti 1/3. Kemudian ini sama-sama dirubah dalam bentuk pecahan. Ini 1 bisa berubah menjadi 2/2, 1/2 tambah 2/2, makanya berubah menjadi 3/2. Lanjut, di sini kenapa ada 1/18/3? Dari mana? Coba kita lihat ini, turunan dari 9x pangkat 2 per 3 berarti berapa? Turunannya ini kan 18/3. 18/3 x pangkat negatif 1/3, sama-sama ada pangkat x negatif 1/3 nya. Ini bisa dicoret, makanya di sini sisa 1/18/3. Kemudian yang ini 9x pangkat 2 per 3 tambah 4. Ini 1 bisa berubah menjadi 2/2, makanya pangkatnya berubah menjadi 3/2. Batas 1 sampai 8. Oke. Lanjut. Ini disederhanakan, makanya diperoleh 2/54. Kemudian disubstitusilah masuk batas 8 dan batas 1, ya. Ke fungsi ini kita ganti variabel x dengan angka 8 dan angka 1, maka diperolehlah sekitar 7,6. Oke. Cara kedua, kalau yang cara pertama tadi kita asumsikan x sebagai parameter, di cara kedua itu y sebagai parameter. Jadi gambarnya diperhatikan, yaitu nilai y-nya. Nilai y-nya coba kita lihat dulu. Berarti yang diperhatikan, karena y-nya sebagai parameter, berarti perhatikan nilai y-nya. Nilai y-nya itu 1, batas bawahnya sampai 4, ya, 1 sampai 4. Makanya di sini y1 sama dengan 1 dan y2 sama dengan 4. Karena fungsinya yaitu y sama dengan x pangkat 2 per 3 dan kita mau y sebagai parameter, makanya kita harus rubah.
inverse dari pangkat 2 per 3, yaitu pangkat 3 per 2, atau kedua ruas kita kalikan masing-masing dengan pangkat 3 per 2. Tentu kalau di sini X pangkat 2 per 3 dikali pangkat 3 per 2, makanya berubah menjadi pangkat 1. Sedangkan Y-nya kita kalikan dengan pangkat 3 per 2, berarti pasti dia berubah menjadi Y pangkat 3 per 2. Berarti FY sama dengan Y pangkat 3 per 2. Turunan dari Y sama dengan Y pangkat 3 per 2 tentunya yaitu 3 per 2 Y pangkat 1/2. Ini kan dikurang 1, 3 per 2 dikurang 1, atau 1 itu bisa berubah menjadi 2 per 2, berarti makanya sisa pangkat 1/2. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. L sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar 1 tambah 3 per 2 Y 1/2 pangkat 1/2 dy, pangkat 2 dy. Itu sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar 1 tambah 3 dikuadratkan menjadi 9. Y pangkat 1/2 dikali 2 berarti Y pangkat 1. 2 pangkat 2 berarti 4 dy. Kemudian disamakan penyebut masing-masing. Ini 1 dirubah menjadi penyebut 4. Jadi di sini 4 per 4. Makanya di sini berubah menjadi 4 tambah 9Y per 4. Ya. Oke. Kemudian akar 4 adalah 2. Berarti ini bisa dibentuk sederhana menjadi 1/2 integral dari 1 sampai 4 F tambah 4 tambah 9Y pangkat 1/2 dy. Ya, sama dengan kemudian kita integralkan dengan integral substitusi, berarti 1/2 kali pangkat dari yang ingin disubstitusikan adalah pangkat 1/2, berarti 1/2 tambah 1 kali turunan dari yang ingin disubstitusikan F tambah 9Y kali 4 tambah 9Y pangkat 1/2 ditambah 1 batas 1 sampai 4 ya. Kemudian 1/2 ya, ini kita sederhanakan, berubahlah menjadi 2 per 3. Ini diturunkan terhadap Y, 4 turunannya kan 0, 9Y kan sisa 9, makanya di sini 1/9. Kemudian 4 tambah 9Y pangkat 3 per 2. Integral dari 1 sampai 4. Kemudian kita substitusi masuk. Artinya kita ganti nilai variabel Y dengan angka 1 dan 4. Ini hasil penyederhanaan dari 1/2 kali 2 per 3 kali 1/9. Setelah kita substitusi masuk, angka 4 dan 1 ternyata diperoleh juga nilai yang sama jika X sebagai parameter, yaitu 7,6. Ya. Coba Anda perhatikan, ternyata nilai yang diperoleh jika X sebagai parameter dan Y sebagai parameter itu sama, yaitu sama-sama 7,6. Tapi langkah pengerjaannya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi disinilah Anda harus jeli melihat apakah Anda mau X sebagai parameter ataukah Y sebagai parameter. Selama Anda perhatikan batasnya yang benar, ya, perhatikan dari gambar kurvanya, ya. Ternyata karena kurvanya relatif lurus, bisa juga digunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu delta X ditambah delta Y, atau X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Tadi nilai titik X2 nya adalah 8 dikurang X1 nya itu 1 ditambah
8 kurang 1 kuadrat ditambah 4 kurang 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya ini kan 7 kuadrat jadi 49. Ini kan berapa? 3 kuadrat jadi 9. 49 ditambah 9 dapatlah 58. Akar 58 itu senilai dengan 7, oke. Untuk memahami materi ini, Anda bisa hitung contoh soal ini, ya. Ini ada di buku paket yang Anda fotokopi, ada di halaman 75, ya, nomor 3A. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai diferensial panjang busur atau turunan dari panjang busur. Diasumsikan F adalah fungsi yang terdiferensiasi secara kontinu, artinya dia mempunyai turunan secara kontinu pada selang interval A sampai B dengan panjang kurva Y sama dengan FU. Maka XS sama dengan integral A sampai X akar 1 tambah turunan dari DU kuadrat DU. Kalau Anda masih ingat, ini adalah apa? Rumus apa? Dengan jika batas atasnya adalah X, ya, itu adalah teorema dasar kalkulus pertama. Ya, lanjut. Jadi turunannya ini, ya, turunannya ini kan sama dengan FU, berarti sama dengan F aksen, makanya di sini sisa berubah, DU-nya berarti F turunan F aksen X. Atau ini senilai dengan 1 tambah dy per dx kuadrat, ya. Atau kalau kita mau cari nilai dx-nya berarti akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx, ya. Kalau kita mau cari nilai x-nya ini tadi, pakai rumus ini turunannya, ya. Oke, jika fungsinya merupakan parametrik, maka dx-nya itu bisa dirubah menjadi dy per dx tambah dx per dy kuadrat. Artinya bisa dalam bentuk x sebagai parameter, bisa y sebagai parameter, atau bisa kedua-duanya, ya. Bentuknya seperti ini. Bisa dalam bentuk variabel t yang memuat unsur x dan y, ya. Bisa t sebagai parameter. Oke. Lanjut, luas permukaan benda putar. Kalau sebelumnya kita cuma mempelajari mengenai volume benda putar, sekarang bagaimana kira-kira luas permukaan dari benda putar itu? Kita perhatikan di sini ada gambar kerucut, ya. Cuma kerucutnya itu terpancung, artinya cuma sampai di sini, ya. Oke, lanjut. Luas alasnya itu pasti adalah 2pi R1 tambah R2 per 2 kali L. Ini adalah rata-rata dari jari-jarinya, ya. L-nya yang mana ini? Tingginya. Oke. Asumsikan Y sama dengan Fx dengan nilai X antara A sampai B dan pada partisi selang tutup A sampai B, di mana A itu senilai dengan X0 sampai Xn yang senilai dengan B. Maka nilai A ini adalah limit P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 sampai N 2P YI delta XI, ya.
Nah, notasi sigma bisa dirubah dalam bentuk integral tentu. Berarti A sama dengan 2pi integral dari A sampai B Y dx. Ya, Y dx. Makanya di sini bisa dicari nilai A-nya itu sama dengan 2pi radian integral A sampai B fx. Nah, tadi nilai dx itu adalah 1 tambah dy per dx. Nah, dx ya. Nah, nilai dx tadi. Nah, nilai y-nya itu adalah fx. Makanya di sini berubah menjadi fx. Ya. Oke. Bagaimana kalau permukaan benda putar? Ya, diasumsikan kita pakai parameter T ya, berarti X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana nilai T itu terletak antara A sampai B. Oke, kalau tadi rumusnya ini kan A sama dengan 2pi radian A sampai B Y sama Y kali dx. Sama dengan 2pi integral dari A sampai B. Nilai Y-nya diganti dengan GT ya di sini. Oke, kemudian dx-nya karena di sini mengandung variabelnya yaitu T, parameternya adalah T, maka akar F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt. Contoh, tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari permukaan kurva Y sama dengan akar X dengan nilai X antara 0 sampai 4 yang mengelilingi sumbu X ya. Jadi kalau sebelumnya kita mencari volumenya, sekarang kita mau cari berapa luas permukaan benda putar itu ya, ini nih. Berapa kira-kira luas permukaan benda putar? Karena fungsinya adalah Y sama dengan akar X, kita rubah akarnya menjadi pangkat 1/2. Turunannya yaitu tentu 1/2 akar X ya, turunan dari X pangkat 1/2. Sekarang kita bisa substitusi masuk ke rumusnya. Karena parameternya ini adalah bentuk X ya. Berarti A sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 4 ya. Diambil dari sini nilai X-nya dari 0 sampai 4. Nilai Y-nya itu akar X. Kemudian akar 1 tambah 1/2 akar X pangkat 2 dx ya. Lanjut, 2pi integral dari 0 sampai 4 akar X, akar 1 ditambah 1/4x ya. 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2 kan 4, akar berpangkat 2 kan berpangkat 1 ya. dx sama dengan 2pi radian integral dari 0 sampai 4 akar. Kita samakan penyebut ya, sama-sama penyebut dirubah, satu ini dirubah menjadi penyebut satu ini dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu 4x per 4x ya. Makanya di sini 4x tambah 1/4x ya. dx lanjut sama dengan 2pi dari 0 sampai 4 akar x per akar 4x kali akar 4x tambah 1 dx ya. Jadi kita pisah. Jadi akar yang penyebutnya ya, akar 4x dipisah. Pembilangnya tetap di sini 4x tambah 1 dx. Lanjut. Kenapa bisa hilang 2? Ternyata di sini kuncinya. Ini kan akar 4 kan 2. Di sini kan ada akar X dan akar X. Ini bisa disederhanakan, akar X dicoret
dengan akar X akan nilainya 1. Berarti di sini adalah 1/2. 1/2 kali 2, makanya dapat 1 di sini, ya. Oke, jadi sisa pi 0 sampai 4 akar 4X tambah 1 dx, ya. Sama dengan pi. Nah, sekarang ini bisa diintegralkan dengan metode substitusi, ya. Integral dari 4X tambah 1, nah, jadi 1/1/2 tambah 1. Ya, ini 1/2 diperoleh dari mana? Dari pangkat dari 4X tambah 1. Karena berbentuk akar, berarti pangkatnya adalah pangkat 1/2. Nah, lanjut turunan dari yang ingin disubstitusi, 4X tambah 1. Kemudian 4X tambah 1 pangkat 1/2 dari sini yang akar tambah 1. Batas dari 0 sampai 4. Ya. Lanjut. Pi. Ini penyederhanaan dari 1/1/2 tambah 1. Diperolehlah 2/3. Penyederhanaan dari 1/1 turunan dari 4X tambah 1 tentu 1/4. Nah, ini sederhananya yaitu 4X tambah 1 pangkat 3/2. Batas 0 sampai 4. Ini kita sederhanakan, maka dia berbentuk 2pi/12. Kemudian disubstitusilah masuk batas 0 dan 4, ya. Artinya di sini variabel X kita ganti dengan angka 4 dan angka 0, maka diperolehlah nilainya sekitar 36,18. Nah, sekarang seperti di slide awal dan tadi kita mau buktikan betul tidak panjang garis khatulistiwa yang kita peroleh dari Google itu sekitar berapa tadi? 40.000 sekian. Nah, sekarang kita gunakan konsep panjang kurva. Apakah bisa juga setidaknya mendekati dari angka yang terdapat di Google tersebut mengenai panjang garis khatulistiwa? Coba perhatikan di sini. Diasumsikan ada gambar bumi dengan fungsi ini. Ini adalah garis khatulistiwanya adalah fx sama dengan akar 6371 kuadrat dikurang x kuadrat. Turunannya ini adalah x per akar 6371 kuadrat kurang x kuadrat. Oke. Lanjut. Batasnya itu pasti karena ini x sebagai parameter, berarti negatif 371 sampai positif 6371, ya. Makanya di sini integral dari negatif 6371 sampai positif 6371 akar 1 ditambah turunannya yaitu negatif x per 6371 kuadrat kurang x kuadrat berpangkat 2 dx, ya. Ini dari rumus panjang kurva, ya, jika x sebagai parameter, ya. Lanjut, kita kuadratkan dulu. Yang di depan tetap integral dari negatif 371 sampai positif 6371 akar 1 tambah tentu negatif x pangkat 2 dapatlah positif x pangkat 2. Ini dikuadratkan, berarti sisa 6371 kuadrat kurang x pangkat 2 dx, ya. Lanjut. Tetap integral dari negatif 6371 sampai 6371 akar, samakan penyebut, sama-sama penyebut 6371 kuadrat kurang x kuadrat, berarti di sini bisa 6371 kuadrat kurang x kuadrat tambah ini x kuadrat per penyebut 6371 kuadrat kurang x kuadrat dx. Oke. Tentu karena ada negatif x pangkat 2 tambah positif x pangkat 2 di sini, berarti ini bisa bernilai 0. Jadi sisa 6371
1 kuadrat. Ini bisa diakarkan, berarti sisa 6371. Jadi akar negatif 6371, batas atasnya 6371, seper akar 6371 kuadrat kurang X kuadrat, dx ya. Karena ini tidak bisa diselesaikan dengan bentuk biasa, ya, maka kita misalkan dulu dengan X sama dengan 6371 sin U. Turunannya dari ini adalah dx 6371 cos U du, ya, turunannya. Oke, turunan dari sin kan cos, ya, turunan dari sin kan cos. Berarti sisa kita substitusi masuk. Kita ganti semua yang variabel X dengan 6371 dan dx diganti dengan 6371 cos U du. Di sini perhatikan dx kan, posisi dx di sini kita ganti dengan 6371 cos U du. Kemudian yang ini kan di sini seharusnya variabel X, kita ganti dengan 6371 sin U, ya. Oke, posisinya. Lanjut. Yang coba perhatikan bagian penyebutnya. Di sini kan sama-sama ada 6371, ya. Sama-sama kuadrat, ya. Berarti kita bisa sederhanakan, ya. Akar 6371, kemudian akar 6371 kuadrat diakarkan, makanya sisa 6371. 1 kurang sin pangkat 2U. Dari sini penyederhanaannya, ya. Sekarang sisa bisa dicoret, ini 6371, jadi sisa cos U. Ini kenapa bisa 1 kurang sin pangkat 2U berubah menjadi cos U? Ini adalah identitas trigonometri, ya. Masih ingat sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita sisa mau saja cos, berarti akar 1 kurang sin kuadrat U. Oke? Ini bisa disederhanakan lagi. Makanya nanti di slide berikutnya sisa DU, ya. Jadi L sama dengan 6371, integral dari negatif 6371 sampai batas atas 6371 DU. Integral DU berarti pasti U, dengan batas 6371 6371. Nilai U, coba kita perhatikan, nilai U nya itu adalah inverse dari sin X per 6371. Kenapa bisa? Coba perhatikan di sini. Mana pemisah? Ini. Ini. X sama dengan 6371 sin U. Berarti kalau sin U itu adalah X per 6371. X per 6371. Di sini kan tadi ditulis X sama dengan 0, 3, 7, 1 sin U.
Berarti kalau kita mau cari sin U, berarti X per 0, 3, 7, 1 sama dengan sin U. Nah, tentu kalau kita mau cari nilai U-nya, berarti inverse dari ini, berarti sin pangkat min 1 dalam kurung ini X per 0, 3, 7, 1. Oke, dari situlah kenapa bisa nilai U-nya menjadi sin pangkat min 1 X per 6, 3, 7, 1. Oke. Nah, sekarang kita sisa substitusi nilainya. Ya, ganti variabel X dengan angka 6371 dan negatif 6371. Nah, berarti kalau kita ganti dengan positif 6371 pasti sin pangkat negatif 1, berarti pasti hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian kalau kita ganti nilai X-nya dengan negatif 6371, kenapa di sini bukan negatif 1? Ingat, sifat sin, kalau sin min X itu senilai dengan min sin X. Nah, karena negatif kurang negatif, makanya di sini berubah menjadi positif. Ya, positif sin pangkat min 1, 1. Oke. Nah, sekarang berarti ini ada 2. 1 sin pangkat min 1 ditambah 1 pangkat min 1 adalah 2 sin pangkat min 1 untuk nilai 1. Lalu bagaimana mencari nilainya ini? Artinya kita cari nilai sin berapa yang menghasilkan angka 1, yaitu di per 2. Itu di per 2. Ya. Ini kita sederhanakan, berarti sisa pi. Nah, kemudian nilai pi itu adalah 22 per 7. Kita kali dengan 6371, maka hasilnya adalah 20.023 km. Ya. Oke. Karena panjang kurva yang kita hitung itu baru dari setengah garis khatulistiwa, makanya harus dikali dengan 2 kali ini, maka hasilnya adalah sekitar 40.046 km. Nilai ini ternyata mendekati dari nilai panjang garis khatulistiwa yang sesuai dengan di Google, ya. Oke. Nah, kalau kita mau cari luas permukaannya bumi juga bisa, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak jelaskan, ya. Oke. Nah, untuk mengecek pemahaman Anda, maka kerjakanlah tugas kelima berikut ini, ya. Ada 2 nomor, ya. Kedua nomor ini ada di buku paket Anda, yaitu di halaman 75, soal nomor 3B, dan untuk yang nomor 2 itu nomor 2 itu tidak ada di buku ternyata. Itu sudah disiapkan masing-masing jawabannya. Jadi sisa Anda hitung dan cocokkan dengan jawaban yang disediakan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai
materi panjang kurva untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.